Ya, baik, dari atau atas nama Rektor Universitas Hang Tuah, kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Dhani Mobrek dari FKRI yang telah berkenan hadir siang hari ini. Ya, kami juga sangat bangga dan juga bersyukur bisa uh, belajar dari Pak Dhani langsung, karena kami membacanya banyak di media ya, nama Bapak dan juga kisah dari masyarakat yang ada di Royal Regency. Jadi dalam kesempatan modul Nusantara ini, karena di modul ini kita akan bersama-sama secara komprehensif menghayati nilai-nilai pluralisme dan juga kemajemukan di Nusantara, terutama di kalangan mahasiswa yang tergabung di Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan ya, mungkin mahasiswa yang lain ya sudah siap ya, kita akan segera mendengarkan dari Pak Dhani tentang bagaimana kisah mungkin yang berkaitan atau kisah awal berdirinya 6 rumah ibadah. Karena tadi kita juga sampaikan kepada mahasiswa supaya kerukunan itu tidak hanya nampak di gedung yang rukun berjejer-jejer ya, tapi kehidupan nyata dari manusia Indonesia itu juga semestinya seperti itu gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana proses itu berawal, kenapa bisa berdiri 6 rumah ibadah itu di sebuah perumahan yang elit gitu. Kalau misalnya kami mengenal kehidupan masyarakat perkotaan itu kan individual gitu ya, cuek. Tapi ini kami nggak menemukan ini ya, apakah memang benar bahwa masyarakat yang ada di perumahan ini memiliki ya semangat seperti itu, dan tentunya bisa menjadi inspirasi buat semua mahasiswa Indonesia. Dan juga kalau dari artikel yang saya baca, ternyata perumahan awalnya kok lahan itu mungkin ya disebutkan untuk membangun, dimaksudkan untuk membangun pasar modern ya Pak Deni. Nanti kita bisa lihat pasarnya sekarang kemana gitu ya, pindah kemana gitu. Dan juga seperti apa tantangannya untuk mendirikan rumah ibadah yang sangat indah itu ya, yang memang kali ini kita nggak punya ini ya, belum punya kesempatan untuk langsung hadir. Tapi mungkin dalam kesempatan yang lain kita juga bisa mengunjungi kompleks tersebut. Kemudian setelah rumah ibadah dibangun itu seperti apa ceritanya? Nah ini kan bikin kita penyisirin gitu ya, saking penasarannya untuk bisa tahu lebih banyak langsung dari Pak Dhani. Yang sebelumnya mungkin bisa berkenalan dulu ya Pak ya, mengenalkan diri Pak Dhani itu siapa sih gitu. Kenapa bisa ada di forum komunikasi rumah ibadah gitu. Baik, silakan Pak Dhani. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, bentar lagi udah siang gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Universitas Hang Tuah untuk mengundang kami. Namun secara khusus juga kami ingin menyapa dalam salam kebinekaan. Yang pertama saya sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, Wei Te Tung Tien, Om Swastiastu, Shalom. Nah, ini adalah salam yang akrab dan perlu kita dengar di antara kami, FKRI, tatkala kami berkumpul, kami hendak berdiskusi dalam banyak hal. Salam keenam agama ini menjadi bagian yang paling tidak generasi kita perlu menyadari ada salam-salam itu, begitu ya. Tidak cuma hanya shalom saja, tidak cuma hanya assalamualaikum saja. Ada loh namanya Wei Te Tong Tien. Itu adalah salam dari saudara-saudara kita yang dari Konghucu, gitu ya. Caranya adalah kalau nama budaya kan tangannya bentuk kayak teratai begini ya. Kalau itu nama budaya. Kalau Om Swastiastu lurus-lurus aja gitu ya. Nah, kalau Wei Te Tung Tien itu tangan kanan di atas tangan kiri, jempolnya merapat gitu. Jadi begini. Nah, ditaruh di dada. Nah, salamnya Wei Te Tung Tien. Nah, Wei Te Tung Tien. Nanti kalau ada teman-teman kita Tionghoa atau teman-teman nggak Konghucu, kasih salam dengan begini kepada mereka. Wah, mereka senang sekali.
Itu pengalaman yang saya pribadi pun juga merasakan, wah ini spesial ya dalam keberagaman Indonesia, dan kita ada di sana, di tengah-tengah keberagaman ini, ada yang berbeda, dan ini bukan jadi halangan, justru menjadi tantangan yang luar biasa untuk makin hari makin rukun satu dengan yang lain. Begitu. Dan saya, Dani Nobret, saya hadir di FKRI sebagai Sekretaris 2 dari Gereja Kristen Indonesia dari GKI. Saya full-timer dari gereja yang juga membidangi divisi humas dari Gereja GKI untuk FKRI. Begitu. Jadi wajar kalau Bu Desi tiba-tiba langsung diberikan nama begitu ya. Nah, itulah kelihatan ke saya begitu. Nah, ketuanya adalah Bapak Indra ya dari Masjid Muhajirin begitu. Dan langsung saja ya Bu Desi ya. Nah, oke. Nah, dari 6 rumah ibadah yang ada di Wiyung Royal Residence ya. Dari perumahan Royal Residence di situ kami berjajar ada 6 rumah ibadah di sana. Yang mulai dari Masjid Muhajirin, Wihara Budayana Royal, Gereja Kapel Santo Justinus dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, lalu Kelenteng Pate Miao atau Kelenteng 8 Kebajikan dari Kelenteng Bunbyo Kapasan. Lalu kami selanjutnya adalah Pura Sakti Raden Wijaya dari Hindu, dan yang terakhir dari Gereja Kristen Indonesia Wiyung Royal Residence. Dan kami memang hadir yang seperti video dan juga Bu Desi sampaikan bahwa kami hadir di lahan yang harusnya jadi pasar modern dulunya. Karena memang pihak Royal Residence itu tidak membuat satu daerah tempat di mana rumah ibadah itu ada, begitu. Namun oleh karena ada rekan-rekan, saudara-saudara kita dari Muslim, ketika mau mengambil sholat, itu ya, melaksanakan ibadahnya itu dirasa terlalu jauh karena harus keluar Royal Residence, dan rumah ibadah yang paling dekat atau masjid yang paling dekat itu cukup kira-kira 4-5 kilo ya dari rumah dalam Royal Residence keluar itu 4-5 kilo. Jadi bermula di dalam rumah sudah azan sampai ke sana sudah setengah-tengah mau selesai gitu ya. Nah, itu dirasa terlalu jauh ini. Akhirnya rekan-rekan ada saudara kita mengajukan ada satu perencanaan untuk pembangunan rumah ibadah di dalam komplek Royal Residence. Dan saudara kita mengajukan ke areal yang areal situ tuh, areal yang harusnya jadi pasar modern. Begitu. Dan setelah pergolakan ya memang permohonan warga itu tuh tidak langsung disetujui ya oleh developer, adanya pergolakan, perundingan macam-macam begitu ya. Akhirnya disetujuilah didirikan 6 rumah ibadah. Namun pihak developer memberikan kesempatan juga tidak hanya rumah ibadah dari saudara Muslim saja, tetapi langsung di 6 agama. Karena waktu itu pemikirannya di 5,5 tahun yang lalu ceritanya, atau tepatnya 6 tahun yang lalu begitu, direncanakan memang dibangun untuk 6 rumah ibadah. Dan keputusan itu diambil, ternyata 3 bulan berikutnya pemerintah meresmikan agama ke-7, yaitu aliran kepercayaan. Aduh, sayang sekali kalau memang saat itu keputusannya ditunda gitu ya, 4-5 bulan berikutnya paling itu komplek jadi 7 gitu ya. Karena memang aliran kepercayaan ada salam sendiri, yaitu Rahayu Bagas Waras gitu ya. Dan itu kita perlu sadari, oh ternyata ada ya. Dan memang di dalam forum kerukunan umat beragama, aliran kepercayaan mendapatkan porsi yang baik. Tapi memang di dalam Royal Residence belum dapat gitu, karena sudah diputuskan, sudah dibagi dalam untuk 6 rumah ibadah. Dan hal itu langsung ditanggapi positif oleh warga perumahan Royal Residence, dan akhirnya mereka pun
secara bertahap mulai memikirkan, mulai membagi, akhirnya terbagilah lahan seluas kira-kira kurang lebih 400 meter persegi itu menjadi 6 kafling, gitu ya, 6 kafling. Dan disitulah mulai 4 ibadah ini dibangun secara berurutan. Memang pembangunan tidak bersamaan, gitu ya, karena pihak developer itu hanya memberikan tanah saja dan surat-surat kelengkapan yang menyertai. Sedangkan proses pembangunan, pengelolaan itu diberikan kepada para jemaahnya, para pengurus dari umat yang bersangkutan. Sehingga ada yang mendahului, ada yang agak lambat, ada yang memang menunggu proses-proses. Yang menarik ini adalah menunggu proses dari saudara yang di Konghucu. Kenapa? Karena menunggu proses datangnya patung naga. Wah, kalau kita datang ke tempat itu tuh kita akan lihat tuh patung naga di genteng itu datangnya bukan dari Surabaya, itu didatangkan langsung dari Tiongkok sana, gitu ya, melalui peti kemas begitu, dan itu tertahan berbulan-bulan di bea cukai, sehingga akhirnya tertahan cukup lama untuk pendirian kelenteng Patek Miao itu. Tetapi puji Tuhan, di dalam 2 tahun terakhir ini Patek Miao sudah mulai diresmikan dan komplit sudah 6 rumah ibadah itu hadir di Surabaya. Memang belum diresmikan secara langsung oleh presiden atau gubernur karena waktu itu kami hendak merencanakan 2 tahun yang lalu itu sebelum pandemik di bulan April. Di bulan Maretnya kita mengalami pandemik, gagal deh gitu kan ceritanya. Jadi sudah nggak kesampaian untuk RI1 bisa mampir ke Surabaya. Namun ya bersyukur melalui media-media online, kabar sukacita bagi Surabaya dan juga bagi Indonesia yang mengelorakan kerukunan umat beragama ini tersiar lebih luas, gitu ya, tersiar lebih dalam, bahkan lebih personal sekali, sehingga ada begitu banyak media, bahkan yang menariknya Bu Desi, ada begitu banyak sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah TK, SD yang berkunjung ke rumah ibadah. Dan ini yang kami tanamkan kepada anak-anak kecil bahwa mereka perlu menyadari bahwa ada saudara-saudara kita loh yang lain selain kita sendiri yang hadir di bumi ini, begitu ya. Termasuk mereka juga belajar cara menyapa di dalam bahasa salam seperti yang tadi saya lakukan. Mereka perlu kenal bagaimana salam kepada orang Hindu. Yang saya pakai ini adalah udeng, topi khasnya umat Hindu, begitu ya, bukan topi khasnya gereja. Ini umat Hindu Bali yang pakai beginian begitu. Tapi di sana anak-anak juga melihat bahwa iya ya, menarik ternyata. Anak-anak bisa masuk ke ruang ibadahnya umat Hindu, bisa masuk ke kelenteng, bisa masuk ke masjid, mereka melihat ornamen-ornamen, ke wihara Buddha, apa maknanya. Bahkan yang terakhir, tempat rumah ibadah kami menjadi bahan objek penelitian skripsi mahasiswa. Wah, menarik ini. Diangkat pertama kali, pertama kali bagi kami yang jadi objek penelitian. Ya, kira-kira itu Bu Desi sebagai pendahuluan saya dari Forum Komunikasi Rumah Ibadah. Silakan. Iya, baik. Ternyata menarik ya, apa namanya, ada sebuah proses panjang ya Pak Denny yang apa namanya, bisa kita pelajari di sana. Ternyata nggak semulus yang kita bayangkan ternyata ya. Jadi kalau saya tadi tidak salah mendengar bahwa di awal tadi ada sebuah proses perundingan yang panjang ternyata. Jadi kalau misalnya umur dari bangunan ini berapa tahun sudah ya Pak Denny? Iya, Apakah ini sekarang ini? iya. Kalau umum bangunan memang memasuki usia tahun kelima, Bu Oh Desi. iya, ya, jadi Bangunan ini tahun kelima ya. Oke, baik. betul. Kemudian mungkin yang menarik yang untuk kita bisa eh, apa mungkin ya pelajari ya proses sampai menuju apa ya tadi ya di pembangunan itu ternyata kan penuh liku ya kalau tadi ada proses yang panjang untuk izin rumah ibadah karena selama ini memang kita masih menjumpai proses perizinan yang harus dipenuhi gitu. Nah kalau misalnya boleh disebutkan
mana pihak yang memang memiliki inisiatif di awal? Apakah memang dari developernya atau lebih banyak dalam proses itu justru dari masyarakat yang ada di perumahan itu, atau ada pihak lain yang juga memberikan kontribusi dalam proses pembangunan rumah ibadah itu, Pak Denny? Ya, proses semua kami jalani memang penuh dengan tantangan ya Bu ya. Jadi pihak BPL persoalannya pihak BPL hanya memberikan lahan begitu ya, tidak memetakan. Nah ini menjadi persoalan juga. Ini dibagi 6, siapa yang nomor 1, 2, 3, 4. Nah ini kan menjadi persoalan begitu ya. Proses diskusi yang cukup panjang, cukup pelik yang harus kami lakukan mulai dari siapa yang menempati mana, lalu bentuk dari model bangunan yang diizinkan, lalu jarak dari bangunan tepi satu ke tepi ini yang diperbolehkan, karena mengingat lahan itu ternyata memang lahan yang tidak lebih tinggi bangunan dari 11 meter. Wah, lalu tidak boleh panjang dari kurang lebih berapa ya, 15 meter kalau salah dari depan ke belakang begitu ya. Kenapa? Karena di sisi kami, sisi depan dan sisi belakang, sisi utara dan sisi selatan itu kami diapit oleh tiang sutet. Nah, dari pihak PLN memang memberikan ketentuan khusus bagaimana jarak antara gedung dan kabel sutet, dan juga bagaimana tinggi dan apa yang ada di dalam material itu yang menjadi tantangan kami. Menjadi tantangan bagaimana membangun model bangunan yang kami rasa banyak yang tidak biasa begitu ya. Secara khusus yang dirasakan oleh rekan-rekan dari atau saudara-saudara dari Katolik, Kapel Santo Justinus gitu. Mereka memiliki model seperti mereka berangan-angan model bangunan juga kayak joglo begitu ya. Tetapi ya nggak bisa ternyata gitu. Akhirnya model bangunannya ya kotak biasa begitu. Dan memang dalam proses pembangunan pura dari Pura Sakti Raden Wijaya itu pun sendiri juga memakan waktu yang lama, karena kita tahu bersama pembangunan pura itu bata demi bata diatur demikian rupa begitu ya. Beri jarak harus presisi, harus ya bagaimana caranya itu. Ya itu yang paling panjang gitu. Sedangkan bagaimana bangunan tinggi dari gereja dan juga dari masjid pun harus disamaratakan, yaitu 11 meter. Kami merancang tiang di depan itu kurang lebih ada 20 meter. Ternyata nggak bisa. Dipangkas lagi sampai 11 meter. Karena ada takut merusak dari jaringan sutet Jawa Bali. Bayangkan kalau satu kabel putus gitu, satu kotak mati gitu gimana ya. Itu yang kami takutkan. Bahkan ada ketentuan-ketentuan agama yang harus dipikirkan ulang. Misal contoh kata tidak boleh mendirikan tenda di sekitaran rumah ibadah, karena kita tahu tinggi tenda itu bisa menyentuh kabel sutet yang di atas begitu. Itu tuh menjadi tantangan kami. Cuman memang FKRI kami bertugas untuk menyelaraskan semua kegiatan yang ada di rumah ibadah, di 6 rumah ibadah Royal Resident itu. Yaitu kami berkoordinasi ketika kami mengadakan ibadah, bagaimana dengan umat yang lain, apakah ada di dalam jam itu ada ibadah juga nih, kami saling mengkoordinasi. Kenapa? Karena kami hendak mengadakan ibadah, pasti yang namanya kendaraan itu memerlukan parkir. Dan disitulah kami berkoordinasi agar kami tidak mengganggu kegiatan ibadah yang lain dan kegiatan kami pun juga bisa lancar dilakukan. Dan ini sudah berulang kami lakukan dan kami pun menganggapnya inilah kita yang harus berdiskusi bagaimana harus bersikap. Sama seperti perayaan Natal, perayaan Paskah, Katolik dan Kristen kami berdiskusi mau perayaan pagi atau sore. Nah, gitu kami harus memilih kira-kira begitu. Kira-kira demikian Bu Desi, silakan. Iya, menarik sekali ya. Jadi banyak sekali yang harus dikoordinasikan, dan memang kalau orang koordinasi itu memang melelahkan, tapi itu menjadi sebuah keunikan tersendiri ya. Ketika kita mencoba untuk melakukan kehidupan yang harmonis, itu ternyata
ya harus banyak berkomunikasi, harus banyak berkoordinasi, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan masing-masing kebutuhannya terpenuhi. Sama halnya ternyata, oh pendirian rumah ibadah itu sebenarnya adalah sebuah kebutuhan akan penduduk supaya bisa beribadah dengan fasilitas yang lebih dekat pada awalnya ya. Jadi bukan sebagai berawal dari memang ya harus ada, tapi ternyata memang dari kebutuhan warga sendiri yang diupayakan dan disambut baik oleh developer ya di Royal Residency itu. Dan kalau tadi yang dari upaya yang tadi ada rentangan yang pertama kali didirikan kan masjid ya Pak Dani ya. Kemudian juga akhirnya menyusul rumah ibadah yang lain, dan ini bagaimana prosesnya pembangunan tadi kan seperti gereja Katolik ini desain ini, itu siapa yang menentukan desain akhirnya memenangkan desain itu? Artinya ini desain dari masing-masing rumah ibadah kan unik gitu, apalagi yang GKI itu kan kayak kalau dari atas kan kelihatan seperti sebuah kapal gitu kan, kalau yang panjang yang berjejer gitu, ini luar biasa, pasti ada maknanya, nggak sembarangan penata arsitekturnya gitu. Nah, mungkin dari proses perencanaan awalnya ini istilahnya itu gimana menentukan arsitektur bangunannya sehingga akhirnya itu bisa diterima oleh masyarakat yang sekarang ini, Pak. Dan mungkin ada yang bisa diceritakan ya, menarik sekali ini prosesnya. Iya, memang kalau urusan desain gitu ya, desain rumah ibadah itu developer memberikan keleluasaan bagi pengurus secara internal gitu. Bagaimana desainnya, seperti apa begitu ya. Memang masih di ujung seperti itu halnya, wihara, gereja Katolik dan seterusnya sampai GKI memang diberikan keluasan yang besar bagi para pemeluknya untuk bisa menentukan itu. Dan memang kami terbatas hanya dari dari denah ukuran saja, dari denah ukuran yang diberikan dari pihak developer kepada kami. Dan bukan direncanakan sebelumnya kalau GKI dapat yang ujung. Dan itu memang ujung itu adalah sisi trapesium. Jadi ceritanya bagian kecil plus ada bagian segitiga di depan begitu. Dan ini akhirnya kami setelah merenungkan berapa lama, kenapa ya kok ada ujungnya gitu ya. Harusnya ya sama-sama kotak begitu aja selesai gitu ya. Tapi kenapa ya kok ada ujungnya nih di developer begitu. Akhirnya kami memikirkan, wah ini memang nih ini harus ada ujung, terus ada gundukan kecil seperti tertambat begitu ya. Akhirnya kami berpikir, wah inilah namanya kapal toleransi ya. Yang kapal toleransi itu yang tertambat di kota Surabaya, dimulai dari Royal Resident untuk Indonesia. Dan ini yang kami hari ini bisa syukuri. Wah, ini luar biasa ya Tuhan kita ya. Tuhan kita memberikan satu media, satu sarana bagi kita untuk memperlihatkan kepada dunia bagaimana kita bisa rukun, bagaimana kita bisa hidup berdampingan. Yang saya tahu nih ya, mungkin hanya kita saja ya, yang saya tahu nih, saya itu pernah membaca aturan kalau nggak salah 5-10 tahun yang lalu bahwa namanya rumah ibadah itu tidak boleh berjarak terlalu berdekatan kurang dari 500 meter yang saya tahu. Tetapi di Royal Resident kayaknya nggak berlaku untuk itu begitu ya. Di Royal Resident kami berjajar kurang dari 2 meter. Dan kami sangat berdekatan. Bayangkan kalau masjid pas ajan itu kedengeran sampai di GKI begitu ya. Hindu pada waktu si jeronya lagi membunyikan lonceng klining 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 itu kami dengar begitu. Dan itulah menarik. Oh ya, itu suara apa? Itu suara apa? Itu mengingatkan kami, iya ya, kita tuh loh, ini loh Indonesia. Dari dalam gereja kita bisa dengar bagaimana ibadah di tempat lain sudah dimulai.
Dan itu yang kami syukuri hari ini dan kita semua bisa menikmati anugerah Tuhan ini. Ya, ternyata berwarna itu sangat indah ya. Baik, eee, memang kalau dilihat tadi saya setuju sekali ya kalau disebut sebagai kapal toleransi, karena di samping dari Masjid Muhajirin itu kan ada danau ya Pak Dani ya. Jadi kalau Ya, misalnya ya apa, lagi nih jemaah sedang, wudu, itu kan, bisa langsung menghadap ke, apa namanya, danau itu danau buatan atau danau alami itu ya? Itu wah luar biasa, seperti kita, benar-benar untuk, tenang, damai, rasanya itu pengen di situ terus gitu ya, menikmati, suasana dan luar biasa sangat indah gitu. Dan, memang seolah-olah menyiapkan kita untuk, tenang, teduh gitu, untuk bersiap untuk beribadah pada Tuhan gitu. Jadi luar biasa sangat sangat indah. Itu iya, danaunya ini danau buatan atau danau alami itu yang memang ada dari dulu Pak Dani? iya, saya kurang tahu bagaimana danau itu bisa ada ya. Tetapi memang sepertinya danau itu adalah danau asli dari dulu dan memang disengajakan dari pihak developer tidak ditimbun atau tidak dipermak lain hal untuk itu hanya danau untuk pengendali banjir akhirnya. Iya, Jadi jadi agar cocok ya, situasi cocok karena ada kapal besar gitu, kemudian ada airnya gitu, terus kita tertambat dan sedang berlabuh di Piyung gitu. Wah, luar biasa ini apa, makna yang bisa kita tangkap gitu. Iya, baik, Pak Dani, mungkin ada mahasiswa juga ingin tertarik untuk mendengarkan atau bertanya untuk, tahu lebih banyak mungkin tentang kehidupan dari, masyarakat yang ada di Wiyung. Silakan, mahasiswa ada yang mau ditanyakan ke Pak Dani? Mungkin dari sebelum dilanjutkan ke cerita-cerita yang lain, silakan siapa yang mau duluan? Boleh angkat dulu atau langsung juga boleh. Ada? Mungkin ada yang ditanyakan? Iya, nih ada apa yang hadir, eh, apa namanya, kurangi 4 berarti ya tetap 15 mahasiswa ya, karena tadi beberapa teman kalian terkendala jaringan nih Pak Dani, jadi belum bisa bergabung gitu. Iya. Ya, ada mungkin, Iya, Eva atau siapa? Iya, silakan. izin Siapa Bu. tadi? Selamat pagi Pak Dani, saya Nikita ya, dari Pulau Sumatera. Saya ingin silahkan. bertanya Pak, mengenai kalau misalnya ada jadwal ibadah nih Pak yang bertabrakan antara satu agama dan agama yang lain dalam rumah ibadah di sekitar perumahan tersebut. Bagaimana sih Pak dari teman mungkin jemaat di situ dalam hal menghargai satu sama lain, bagaimana Pak dalam hal tersebut? Terima kasih Pak. Iya, langsung dijawab ya Pak Denny ya, pertanyaan kita ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Nikita dari Universitas Sumatera Utara Pak. Sumatera Utara. Oke, ya terima kasih. Jam ibadah memang menjadi ketentuan yang apa namanya yang diatur secara internal ya dari masing-masing pengurus rumah ibadah. Tapi yang menjadi menarik adalah memang ada beberapa jam yang bertabrakan. Katakanlah hari Minggu. Nah, itu tuh banyak tuh nabrak-nabraknya begitu ya. Tetapi yang menjadi unik dari kami adalah kami berusaha memposisikan sound system itu tidak keluar rumah ibadah. Jadi, katakanlah begini, Katolik punya lonceng, tapi tidak ada bandulnya. Gereja punya lonceng, tapi di dalam rumah ibadah. Hindu punya lonceng, tapi tidak besar. Buddha juga melakukan ibadah juga di hari Minggu. Mereka ada kebaktian di jam 10. Ada bukan lonceng sih, cuman terbuat dari kayu begitu, tapi juga tidak ada bandulnya atau tidak dipukul. Nah, masjid punya beduk, tapi tidak dipukul. Nah, ini yang menjadi concern kami bahwa tanda-tanda atau simbol-simbol agama tetap bisa kita upayakan karena memang itu adalah simbol agama begitu ya. Karena itu adalah memiliki makna penting, tetapi mengenai suara itu yang kami atur. Sehingga kami sepakat
tidak ada suara yang keluar dari rumah ibadah kita. Gitu. Jadi gedung gereja Katolik memang ada lonceng di dalam, tetapi semua dari aktivitas itu di dalam rumah ibadah kedap suara. Demikian juga gereja. Memang ada suara piano, suara nyanyian, mungkin sesekali kami punya band begitu ya. Tapi kami upayakan di dalam gedung gereja kedap suara. Jadi kami mengupayakan sedemikian rupa untuk tidak mencari kegaduhan oleh karena aktivitas keagamaan yang dapat mengganggu umat yang lain. Tapi kami berusaha mengupayakan itu. Meskipun jadwal kami ya mau tidak mau harus mepet-mepet sama begitu ya, karena nggak ada waktu lagi, katakanlah begitu gitu. Seperti itu kira-kira ini kita. Apa cukup menjawab? Cukup menjawab Pak, terima kasih Pak. Memang berarti dari koordinasi ya Pak, dari antara pengurusnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Iya. Nikita. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga Nikita ya, pertanyaannya sangat bagus. Ternyata itu juga baru tahu ya, ada kesepakatan-kesepakatan. Jadi toleransi itu ternyata berkorban seperti itu untuk orang lain ya, supaya semuanya bisa tetap nyaman, bahkan bisa seperti itu memahami saudaranya gitu ya, istilah memahami orang lain tanpa kehilangan maknanya, kehilangan simbol, dan tetap bisa khusyuk beribadah masing-masing. Ini luar biasa Pak Dhani. Kita belajar ternyata semuanya bisa dibicarakan ya, ternyata bisa diatur bersama, dipahami dan diterima bersama ternyata. Ya, dan siapa sebenarnya yang mengatur ya Pak Dhani? Itu aturannya ada di yang mengatur forum komunikasinya, atau ada di mana ya aturan itu atau tertulis atau kesepakatan license seperti ini? Ya, aturan tersebut memang kami dari FKRI yang pertama kali mengaturkannya dan memberlakukannya kepada masing-masing rumah ibadah kami. Jadi saya akan menyampaikan ke GKI, rekan-rekan dari Katolik, dari Hindu menyampaikan ke umatnya masing-masing, ke pengurusnya masing-masing, sehingga ini dapat dimengerti dan dipahami bahwa kita ada di dalam keberagaman nih, di dalam kebersamaan. Maka penting untuk lebih menjunjung tinggi rasa toleransi itu daripada nilai yang lain dulu tuh di area ini. Penting untuk saling mengerti bagaimana mereka, dan juga penting juga untuk kita bisa tetap khidmat di dalam ibadah kita. Tetapi bagaimana caranya? Ya ini kami lakukan koordinasi secara internal dan secara eksternal. Seperti itu, Bu Desi. Baik, luar biasa ini ya, suatu nilai baru yang bisa kita pelajari di sini. Baik, mungkin mahasiswa lain selain Nikita ada yang bertanya lebih jauh? Silakan. Saya Bu, izin Bu. Iya, siapa nak? Fatia Bu. Oh Fatia, oke. Silakan Fatia pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Ibu dan Bapak. Jadi saya ingin bertanya Pak, ini kan beberapa rumah ibadah ini kan ada di dalam suatu kompleks rumahan nih Pak, yang kompleks elit pula ya kan. Jadi apakah rumah ibadah ini semua dibuka untuk umum atau gimana tuh Pak? Soalnya kan kalau dia berada di perumahan biasanya bersifat eksklusif ya Pak, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk, ataukah mungkin ada akses tersendiri nih untuk ke rumah ibadahnya agar memisahkan sama perumahan-perumahan lainnya. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Fatia. Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Fatia. Memang kalau ini ada dua masa ya, masa sebelum pandemik dan masa pandemik begitu ya. Kalau memang masa pandemik, kami hanya mengkhususkan rumah ibadah itu diaktifkan atau diselenggarakan hanya khusus untuk umat yang terdaftar di rumah ibadah itu sendiri. Berarti bukan hanya umat di areal Royal Residence saja, tetapi umat yang terdaftar di rumah ibadah itu sendiri. Tapi kalau dulu sebelum pandemi, kami membukanya untuk umum. Kami membukanya untuk berbagai berbagai saudara-saudara dari berbagai kawasan untuk bisa hadir.
untuk bisa datang. Bahkan yang menarik adalah ada 2 kali ya kalau nggak salah. 2 kali saudara kita dari masjid mengadakan Isra Mi'raj, itu menghadirkan kurang lebih hampir 1.000 umat gitu ya. Karena waktu itu yang pertama kalau nggak salah ada Ustadz Assegaf datang dan kami diundang. Jadi menariknya kami diundang, para pengurus diundang hadir dan Habib yang saat itu menjadi pembicara juga menyapa kami dan kami sungguh syukuri kami berada bersama dengan 1.000 umat yang lain begitu. Tapi memang hanya karena masa pandemi pembatasan dari jumlah umat beribadah pun dibatasi melalui ketentuan Kementerian Agama dan hanya berlaku bagi umat yang terdaftar di dalam rumah ibadah itu sendiri. Selain dari dalam perumahan Royal Resident dan juga beberapa umat yang ada di luar sesuai dengan keanggotaan. Kira-kira itu. Kalau nanti lepas dari pandemi sudah mulai agak normal-normal dikit, kami buka untuk umum. Ini aja sudah mulai agak meringan di Surabaya, sudah mendekati level 2, hampir 1 ya Bu Desi ya. Dan ini sudah mulai ada ibadah live streaming, lalu gereja Katolik sudah mulai mengadakan ibadah onsite. Umat Hindu sudah mulai ada yang berkumpul meskipun terbatas, gitu ya. Dibatasi juga antara duduk mereka dan sudah mulai menggelora kembali kegiatan ibadah. Seperti itu, Fatia. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, Terima kasih. ada lagi pertanyaannya mungkin Fatia? Oh, sudah tidak ada, Bu. Nanti kalau ada saya tanyakan lagi. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi ternyata kita bisa mempelajari rumah ibadah itu ternyata tidak ini ya, apa namanya, bukan sebuah tempat yang eksklusif yang hanya ternyata tidak khusus untuk orang-orang yang ada di penghuni Royal Resident ternyata ya, jadi bisa siapapun diberi kesempatan. Tapi mungkin pas pandemi kemarin jadi ada keterbatasan ya, tidak untuk orang yang dari luar dulu. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi juga. Oke, silakan mahasiswa yang lain. Oh ya, monggo Pak. Saya menyampaikan satu kisah yang menarik nih. Oh iya. Kisahnya itu dari saudara-saudara kita dari Hindu. Nah, kita tahu bahwa Hindu itu kalau di Indonesia itu sangat berbeda ya antara Hindu Jawa dan Hindu Bali, begitu ya. Dan di Surabaya itu ada satu komunitas Hindu yaitu Hindu India. Dan komunitas Hindu India ini juga memakai fasilitas rumah ibadah Pura Sakti Raden Wijaya ini untuk ibadah mereka. Jadi ini satu kolaborasi yang cukup unik antar negara ceritanya ya, Indonesia dan India untuk bisa ada di dalam satu rumah ibadah. Dan satu kali mereka memakai tempat dari pura untuk mereka beribadah. Aduh, saya lupa namanya apa itu bahasa India begitu. Dan yang datang juga seperti kalau kita lihat dari film-film India begitu ya, ada kain sari, lalu ada penyanyinya juga penyanyi India begitu. Dan masakannya juga masakan India. Karena waktu itu ini kolaborasi antara Hindu dan kami di GKI. Jadi mereka meminta izin memakai lobi utama gereja kami sebagai tempat makan mereka. Maksudnya tempat untuk mereka bersantap malam habis mereka ibadah begitu. Dan kami mengizinkan mereka dengan model makanan yang tahu roti canai ya, roti canai, kuah-kuahan. Wah, itu menarik tuh. Wah, ini beneran India gitu ya. Dan itu menjadi kisah cerita yang menarik sekali. Wow, kita bisa merasakan Hindu India hadir di Indonesia. Itu Bu Desi. Hollywood ya, Pak Denny. Ngomongnya pun juga harus bahasa Inggris ya, nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, ya memang ternyata menarik sekali, tidak hanya antar umat tapi juga antar bangsa. Ini ya nilai lebih yang bisa kita gali ya hari ini gitu. Jadi keberagaman yang mewarnai kehidupan kita tidak hanya karena kita berbeda agama dan budayanya juga, dan tentu antar bangsa. Dan ini satu hal yang menarik untuk jadi pembelajaran bagi kehidupan kita. Baik, silakan mahasiswa yang lain boleh bertanya apa saja. Mungkin yang hal-hal yang menjadi ingin tahu lebih banyak lah tentang kehidupan
masyarakat yang ada di Royal Residence gitu. Kalau di sana mana yang paling banyak ya Pak? Apa mayoritasnya memang Muslim ya? Atau bagaimana kehidupan di Royal Residence ini? Paling banyak mayoritasnya apa? Terus yang paling sedikit agama apa gitu? Tapi tetap bisa bersama-sama. Ya, kalau kita mencoba melihat seberapa banyak jumlah umat dari 6 rumah ibadah ini, memang dari 6 rumah ibadah ini yang paling banyak menurut saya mungkin Muslim ya, dari rumah ibadah Islam. Tapi memang saya menyadari bahwa rekan-rekan Muslim pun juga di dalamnya memang ada NU, ada Muhammadiyah begitu ya, dan di dalam satu masjid. Dan mereka pun belajar untuk berbagi, belajar untuk berbagi dengan saudara-saudara di Muhammadiyah, berbagi dengan saudara-saudara yang di NU juga. Dan terbanyak yang kedua saya kira di gereja Katolik. Gitu. Jadi memang mereka melakukan misa begitu ya setiap hari Minggu, dan saya rasa itu cukup banyak. Nah, setelah itu gereja Kristen, dan memang umat yang paling sedikit di Royal Residence itu adalah umat dari Hindu dan Buddha. Kalau dari Hindu sekitar kurang lebih 3-5 orang begitu ya. Ya, seperti itu, 3-5 orang. Cuman memang itu dari Hindu Bali. Kalau dari Hindu Jawa banyak memang, karena di dekat Royal Residence itu ada banyak kumpulan orang-orang Hindu, ada pura-pura kecil gitu. Namun memang mereka menyadari bahwa mereka kalau ada kegiatan dari acara mana, mereka pun diundang, mereka pun juga hadir, dan mereka pun juga mengundang mereka untuk hadir ke pura untuk bisa melaksanakan ibadah sama-sama. Sama halnya dengan rekan-rekan yang ada di rumah ibadah Buddha, Wihara Budayana Royal, karena mereka ini adalah skup kecil dari Wihara Budayana Center. Dan Wihara Budayana Royal ini kurang lebih kalau pengurusnya aja masih 3-4 orang, dengan jemaah yang tidak lebih dari 30 jiwa begitu. Dan mereka memang beraliran Buddha, karena memang dari Buddha pun juga ada banyak aliran begitu, dan mereka juga menerima dari rekan-rekan aliran yang lain. Dan mereka bersama-sama beribadah. Seperti itu. Dan mereka memang yang menjadi kendala dari kami adalah, ini berbicara tentang tantangan ya Bu Desi ya. Tantangan sejak awal dari pendirian rumah ibadah ini adalah persoalan dana memang. Karena developer hanya memberikan lahan, sedangkan yang membangun adalah dari umatnya itu sendiri gitu ya. Lama cepatnya tergantung dana kan ya, kira-kira begitu. Dan memang yang paling terakhir adalah kelenteng, namun sebelumnya adalah Hindu. Karena Hindu ini adalah, kita tahu mayoritasnya tidak banyak di perumahan, tetapi bersyukurnya adalah salah satu pengurus dari rumah ibadah Hindu ini adalah anggota DPR, sehingga bisa mengajukan ke Kemenak Hindu untuk pendanaan, pembiayaan untuk pembangunan rumah ibadah mereka. Dan support dari rekan-rekan saudara yang lain sesama rumah ibadah kepada rumah ibadah yang belum sempat berdiri atau masih dalam kesulitan dana. Dan itu yang kami mencoba lakukan agar proses toleransi ini, proses saling kesepahaman ini, itu tuh bisa kami terus gelorakan, bisa terus kami capai, karena ini semua yang kami cita-citakan bersama, untuk kami boleh beribadah dengan kusuk di dalam keberagaman. Kira-kira itu Bu Desi. Iya, menarik ini. Banyak sekali ya ternyata hal yang baru kita ketahui ya. Tapi mungkin ini yang tadi saya sempat mendengar Pura Sakti Raden Wijaya. Itu penamaan dari masing-masing rumah ibadah seperti apa prosesnya? Siapa yang memberi nama? Atau dari mana inspirasi nama ini dari masing-masing, misalnya Masjid Muhajirin itu dipilih atau diberikan penamaan oleh siapa gitu, atau gimana prosesnya? Karena pasti pemilihan nama itu juga punya maksud ya, termasuk tadi
misalnya gereja-gereja ataupun juga tempat ibadah yang lain. Mungkin bisa diceritakan ya Pak Dani di sini. Nah, itu yang menjadi kewenangannya memang bagaimana sejarahnya ini kami sedang mencoba untuk menyusunnya benar-benar Bu Desi. Karena kami sedang menggalakkan ada satu media touchscreen yang difasilitasi oleh GKI untuk kita bisa bersama akses tentang bagaimana sejarah penamaan itu mulai muncul. Kenapa masjid dinamakan Masjid Muhajirin gitu ya. Kenapa nih wihara Budayana Royal? Nah, kenapa kok kapelnya dinamai Santo Justinus? Ini memang memiliki kekhasan khusus masing-masing, memiliki cerita-cerita yang khusus yang hari ini memang menjadi PR kami, secara khusus saya, untuk menyusun kembali. Kenapa ya kok dinamakan begini? Tetapi yang pasti, kami menamakan begitu memang ada maksud-maksud tertentu yang kami bawa dari rumah ibadah pengampu kami, artinya pusatnya kami begitu ya. Kalau kelenteng Pak Tek Nyau itu dari kelenteng Bunbio, dan itu mereka mendapati nama itu dari suhu mereka dari Bunbio yang pasti. Lalu kapel Santo Justinus pun juga terpikirkan itu berasal dari paroki Santo Yusuf Karangpilang. Sedangkan memang kalau GKI Wiyung Royal Resident itu adalah penamaan yang kami bawa sejak lama dari tempat asal kami, yaitu di Kelurahan Wiyung. Memang di kelurahan tempat kami berada sekarang itu disekat oleh kali di tengah-tengah. Jadi kalau rekan-rekan ke rumah ibadah, ke perumahan Royal Resident itu, perumahan Royal Resident itu berdiri di atas 2 kelurahan. Kelurahan Wiyung dan Kelurahan Sumur Welut. Gitu ya. Itu beda kelurahan, dan kami memasuki Kelurahan Sumur Welut begitu ya. Kami sempat ditanya oleh kelurahnya, kenapa nggak pakai Sumur Welut? Begitu. Enggak Bu, kami memakai nama bawaan kami sejak awal, yaitu di Wiyung, Kelurahan Wiyung. Jadi kami pakai, tapi kami kombinasi dengan Royal Resident. Jadi nama kami GKI Wiyung Royal Resident. Nah, sedangkan Pura Sakti Raden Wijaya memang kalau tidak salah nih ya, saya mencoba untuk mengartikannya, itu Pura Sakti ini adalah memang pura yang bernafaskan Hindu Jawa, yang bermula dari Majapahit dengan tokoh sentral Raden Wijaya. Nah, di tengah-tengah pura itu memang ada statue khusus Raden Wijaya. Di sebelah kanannya ada patung Ganesha. Tahu ya patung Ganesha? Gajah yang apa tuh, gadingnya kepotong satu, dewa apa ya, dewa kecerdasan, makanya ada lembaga les-lesan namanya Ganesha ya. Nah, Ganesha, terus satunya ada satu nama lain begitu ya. Nah, itu memang ada maknanya gitu. Sebenarnya kalau kita mau tur bersama, wah ini menarik ya. Oh iya, baik, memang iya, pengen sekali sebenarnya. Tapi tadi saya baru ingat ini yang kisah di awal pembangunannya itu kan awalnya sebuah mau dibangun pasar modern. Ini pasarnya jadi berdiri atau dipindah ke tempat lain, Pak Denny? Ya, kami semua mengharapkan pasar itu berdiri, tapi ternyata sampai sekarang tidak jadi berdiri. karena memang proyek itu ada di tempat itu ya, dan memang developer tidak lagi merencanakan proyek di tempat lain. Mungkin karena sudah ada banyak mall ya, di depan perumahan itu ada Superindo begitu ya, terus sampingnya ada Mitra 10, sampingnya lagi ada jauh dikit ada Supermall Pakuan City begitu ya. Mungkin dirasa kalau bikin pasar modern juga kasihan juga nih. Nanti Iya, seperti itu. pasarnya mengalah juga akhirnya. Iya, nggak jadi kayaknya, nggak jadi berdiri pasar. Iya, mungkin yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat di Royal Resident justru rumah ibadah ya, karena sudah ada fasilitas perbelanjaan. Ya, oke, baik. Iya. Kemudian yang tadi rencana bahwa sudah 5 tahun berdiri, kemudian karena pandemi tidak jadi diresmikan. Apakah ada rencana ini FKRI di waktu ke depan kalau memungkinkan setelah pandemi sudah mulai terkendali itu memang ada peresmian, jadi malah oleh presiden malahan gitu.
Nah, gimana Pak? Ada wacana tetap meresmikan? Ya, kami akan berupaya melakukan hal itu karena paling tidak ini adalah ikon Indonesia yang ada di kota Surabaya begitu ya. Dan memang kami berupaya melakukan hal itu dengan semangat ingin menggelorakan yang namanya toleransi. Memang kami sadari selain kami di Surabaya itu ada, kalau nggak salah, ada 2 tempat, ada 2 lokasi yang ada rumah ibadah itu berjejer-jejer. Yang pertama itu di Bali. Di Bali itu berdasarkan informasi rekan-rekan yang ada di Bali itu cuman hanya 5 rumah ibadah dalam satu lokasi. Jadi tidak berjejer tapi dalam satu lokasi. Dan yang satu lagi itu di Sulawesi. Di mana ya? Di Sulawesi atau di Ambon ya, saya kurang tahu. Itu persiapan untuk PON Papua. Jadi memang itu disiapkan untuk para atlet yang ditempatkan di sana, di wisma atletnya mereka di situ. Jadi tidak di dalam rangkaian perumahan atau tidak dibuka untuk umum. Nah, yang memang di sana 6 rumah ibadah. Nah, di kami di sini memang 6 rumah ibadah kami dipakai untuk umum, dipakai untuk umat, dipakai untuk kehidupan sehari-hari umat, begitu ya, melakukan segala aktivitas keagamaan. Dan itu memang kami sedang pikirkan untuk ditinjau oleh paling tidak Jatim 1 gitu ya, gubernur kira-kira begitu. Doakan ya Bu Desi ya supaya Ya, segera diresmikan. ya. Oh, saya diundang nggak ya Pak? Oh pasti, kami akan berikan undangan kepada kalayak rekan-rekan kami sekolah-sekolah untuk bisa hadir, untuk Ya, bisa seru hadir. sekali ya, apa namanya, bisa menjadi salah satu yang menyaksikan peristiwa yang ya pastinya bersejarah untuk toleransi di Indonesia ya, untuk kehidupan di Nusantara ini ya. Semoga itu terwujud dan itu semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia untuk bisa menginspirasi banyak kalangan, terutama anak siswa-siswa yang sedang belajar untuk bagaimana sih membangun sebuah kerukunan, dan itu pasti akan ya harapannya ke depannya banyak cerita-cerita indah yang bisa dibangun bersama, dan itu bisa diceritakan berulang-ulang bahwa untuk hidup bersama dengan rukun itu bukan sesuatu yang mustahil atau yang sulit untuk dikerjakan. Buktinya ada dan mudah juga akhirnya untuk dilakukan. Jadi nggak sulit gitu. Apa sesuatu yang baik itu memang harus diperjuangkan ya Pak Yani ya. Jadi memang kalau kita tidak mengupayakan ya tidak akan terwujud. Tapi ini juga akhirnya menjadi sebuah inspirasi, kekuatan juga kita untuk kenapa enggak di tempat lain juga sangat memungkinkan, kita juga dari berbagai budaya yang sama di Nusantara ini. Oke, menarik ya. Baik, ini teman-teman mahasiswa ini, mahasiswa lainnya yang suaranya cowok ini ya. Mana nih suara cowoknya nih? Ada yang mau ditanyakan? Barangkali. Waktu saya ke sana, ini ada di kapel lagi ada persiapan pernikahan nih Pak Dani waktu itu. Jadi iya, sempat ngobrol sedikit gitu, ternyata sedang disiapkan untuk sebuah acara pernikahan. Jadi luringnya itu memang terbatas untuk sakramen tertentu ya, ternyata yang memang jumlahnya juga tidak banyak gitu. Dan kemarin yang kita memang tidak bisa masuk karena terkunci dan karena belum koordinasi ya, namanya belum Kulon Nuwun ya sama Pak Dani, makanya nggak dibukain. Itu kita nggak masuk ke wihara gitu, hanya ngintip-ngintip di luar. Jadi kita ke masjid, ke kapel, kemudian ke kelenteng, ke gereja gitu. Tapi yang pura tertutup, kemudian yang wihara ini juga. Tapi nggak apa-apa, itu kita bisa melihat itu di terasnya, dan tentunya menyenangkan bisa ada di lokasi itu, apalagi ketika situasinya bisa merasakan ya masing-masing ke tempat ibadah yang masing-masing, kemudian beribadah dan bersama-sama gitu dengan perbedaan. Nah, ya itu yang pengalaman kami kemarin ketika survei, terus ngobrol dengan Bu Lucy untuk menindaklanjuti hingga acara hari ini. Oke, baik. Siapa lagi yang mahasiswa yang mau bertanya?
ada nih Nifos mau bertanya? Silakan. Boleh Bu, saya mau bertanya. Ya. Ya. Oke, selamat siang Pak Dani. Jadi ini saya mau bertanya, kan dengan rumah ibadah yang 6 tersebut yang sudah berjejer, bagaimanapun kan kita tidak menutup kemungkinan ada masalah antar mungkin di sana antar agama. Kira-kira misalnya di sana ada ketegangan atau ada sedikit perselisihan, jika ada pernah terjadi selama ini, kira-kira gimana sih Pak masyarakat di sana, terutama yang berada di perumahan Royal Residence tersebut menanggapinya? Kira-kira misalnya ada isu agama, baik yang enggak di dalam Royal di perumahan sendiri, ataupun soalnya isu agama di Indonesia kita, gimana sih Pak? Kira-kira apakah ikut ditanggapi juga atau tidak? Ya, silakan Pak Dani. Ya, Nifos Krisman Waruwo ya? Iya Pak. Yahowo ya? Yahowo. Oke, apa namanya? Ini yang kami mencoba untuk mewaspadai. Ada isu agama yang mau masuk ke 6 rumah ibadah ini. Jadi kami selalu berkoordinasi dan kami mencoba terbuka kepada saudara-saudara yang lain. Dan kami mencoba untuk benar-benar agak strict gitu ya terhadap ajaran-ajaran yang berbeda dengan kami. Artinya begini. Memang persoalan pengajaran iman gitu ya, persoalan pengajaran agama itu kami serahkan secara eksklusif kepada masing-masing rumah ibadah. Jadi tidak ada mencoba untuk saling memperdebatkan, mempermasalahkan, ataupun mencoba menarik dengan hal-hal yang mencoba untuk memecah belah. Itu kami tidak memegang ranah itu, karena itu ranah eksklusif ya. Ranah eksklusif di antara kami. Tetapi ketika ada orang atau ada pihak, ada paham-paham yang mencoba memasuki kami pun, kami juga mengapa ya sih kata-katanya apa enaknya? Mencoba untuk tidak mempengaruhi kami. Jadi biarlah mereka memiliki pemahaman mereka sendiri, tetapi tidak berada di antara kami. Begitu. Dan itu memang kami strict ranah itu. Kami benar-benar memperhatikan hal ini. Jangan sampai di masing-masing rumah ibadah kemasukan aliran-aliran yang akhirnya memecah belah kita sendiri. Gitu. Intinya adalah memang masalah selalu ada. Namun biarlah masalah itu diselesaikan di dalam atau secara internal dari rumah ibadah itu sendiri bersama dengan pengurusnya. Tetapi diharapkan tidak sampai menjadi alasan bagi kita untuk mencoba untuk wah ini dipermasalahkan harusnya keluar, kita enggak sampai ke situ. Kami tidak berpikiran ke arah situ. Seperti itu, Nifos. Ya, jadi tidak mudah terpancing gitu ya Pak Dani ya terhadap hal-hal yang mungkin bisa mengganggu atau merusak yang selama ini ada. Karena itu ternyata tetap ada ya Pak ya, pernah terjadi ya. Pernah Budi. Iya. Pernah, dan itu kami sempat bisa dikatakan tegang gitu ya, katakanlah itu ya. Katakanlah tegang itu dalam arti kami waduh jangan sampai ini jadian, jangan sampai ini beneran ada, jangan sampai gitu ya. Sampai seperti itu. Dan kami juga tetap support para pengurus di tempat ibadah tersebut untuk bisa hati-hati ya, kami mencoba untuk mendamaikan, katakanlah. Jangan sampai ini ya memecah belah kita ya gitu. Dan apapun masalah yang terjadi, kami mencoba untuk mendiskusikannya bersama. Mencoba menarik kesimpulan bersama dan mencoba untuk melangkah bersama apa sih yang harusnya kita lakukan menanggapi hal seperti ini. Iya, jadi tetap waspada ya Pak Dani ya, terhadap saling menjaga gitu
saling mengingatkan. Nah, itu yang membuat kita bisa tetap kuat gitu, karena ya rasa kebersamaan, sense of belonging-nya masing-masing untuk saling memiliki bahwa ini semua juga mempengaruhi kita. Masalah yang dihadapi satu agama juga dirasakan oleh yang lain. Jadi, baik, terima kasih. Mungkin Nifas ada yang lain yang mau ditanyakan? Cukup, Bu, dari saya. Oke, ya baik. Terima kasih untuk Terima kasih, Pak pertanyaannya. Dani. Iya, Terima kasih. baik. Karena Nifas ini dari Nias ya. Ada nggak yang seperti yang jejer-jejer gitu, beberapa rumah ibadah gitu Nifas di sana? Yang berjejer langsung nggak ada sih, Bu, tapi di sini ada yang jaraknya palingan sekitar 100 meter ke 200 meter segitu sih, Bu. Tapi yang berjejer langsung nggak ada sih. Dengan apa nih? Rumah ibadah apa itu? Oh, gereja dan masjid. Oh gitu. Oke, jadi sejauh ini tidak ada permasalahan ya di sana ya? Iya, Ya, masih rukun aja. ya baik. Terima kasih Nifas untuk pertanyaannya. Ya, sebenarnya gereja saya sejak kecil itu di Mojosari tuh Pak Denny, itu juga dempetan dengan musola. Jadi kalau memang sedang lagi waktunya azan gitu ya, udah kita memang harus berhenti karena memang kan sangat dekat ya, dan kita memberi kesempatan juga karena juga kalau dipaksakan kita juga kan tidak mendengar gitu karena suaranya juga bersama-sama. Jadi daripada tidak efektif kan kita bisa menunggu sejenak sampai azan itu selesai, dan itu terjadi sampai saat ini. Jadi kami juga satu temboknya sudah mungkin dempet gitu ya, hanya dipisahkan oleh satu tembok bata gitu aja, tapi kita terbiasa bertahun-tahun untuk berdampingan seperti itu antara gereja dan juga musola di tengah kampung gitu. Baik, ada lagi mungkin dari mahasiswa yang bertanya, ada waktu. Ya, siapa? Handoko, Bu. Handoko, oke, dari Tanjung Pura ya. Ya, silakan Handoko bertanya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya, Bu. Selamat siang Pak Dani, saya ingin bertanya ya. Saya ingin bertanya, apakah ada misalnya suatu acara atau agenda yang melibatkan seluruh umat dari ke-6 tempat ibadah tersebut, di mana ada suatu acara yang mengumpulkan gitu semua umat tersebut, misalnya gotong royong atau sebagainya gitu Pak, untuk memperkuat tali silaturahmi atau toleransi antar umat beragama. Mungkin seperti itu Pak, pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih Handoko. Silakan Pak Denny. Ya, setiap rumah ibadah pasti memiliki acara keagamaan sendiri-sendiri. Dan beberapa dari mereka itu mereka selalu mengundang. Jadi kami ada WA group pengurus begitu. Kami ada acara nih hari ini tentang katakanlah tentang Kuningan atau Isra Mi'raj atau peresmian kelenteng atau apapun itu, kami diundang memang. Dan ayo silakan hadir dan kami memang berusaha berupaya untuk menghadiri kegiatan rumah ibadah tersebut. Dan memang ada berapa waktu, bahkan bukan berapa waktu ya, sering kali ketika kami diundang, kami menikmati acara itu bersama-sama seperti itu ya. Jadi ketika satu waktu di minggu siang pas juga kami selesai ibadah, dan ternyata di samping pura itu juga ada kegiatan begitu ya. Selesai itu mereka santap siang bersama-sama, mereka mengundang kami. Ayo rekan-rekan FRG silakan datang di pura nih, kami ada acara makan siang. Nah, kami hadir dan kami mensyukuri itu bisa bertemu dengan saudara-saudara para pengurus jemaat mereka, dan kami pun bisa menikmati, kami bisa makan santap siang bersama. Dan ada banyak saat-saat di mana para rekan-rekan rumah ibadah itu mereka mengadakan acara dan kami pun diundang. Cuman memang acara yang paling kami nantikan adalah malam tirakatan 17 Agustus, yaitu malam 16 Agustus. Itu memang kami adakan doa bersama waktu itu untuk Indonesia. Dan doa itu disampaikan dalam 6 doa agama masing-masing. Jadi mulai dari
masjid sampai Kristen pun kami melantunkan doa bagi Indonesia. Dan di sana kami hadir bersama dengan berbagai umat agama, duduk sama-sama dan kami mendoakan bangsa kita. Dan itu berjalan dengan cukup luar biasa pada malam itu. Seperti itu, Handoko, yang terjadi. Baik, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. gimana tuh ceritanya? Nah, itu bisa cek di YouTube ya, ada kok. Malam Tirakatan. Malam Tirakatan Silakan. berarti 17 Agustus kemarin ya Pak Denny ya? Atau Bukan 17, 2 tahun yang lalu, Bu. Oh iya, Dua, karena pandemi. iya. Yang lalu nggak sempat diadakan. Iya benar, iya lupa saya. Iya. Oh ya itu Handoko ya bisa menginspirasi juga ya ternyata. Ada pertanyaan lain dari Handoko mungkin di Tanjung Pura apa namanya di daerahnya Handoko mungkin ada yang mau dibagikan juga ada kehidupan yang dengan keberagaman semacam itu ada nggak di sana? Belum apa? Mungkin sekali ini belum ada lagi, Bu. Belum ada, Bu. Oh ya, oke baik terima kasih. Belum tahu gitu, Bu, untuk yang lainnya gitu, Bu. Oke, ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Andoko, ada yang ditanyakan lagi? Udah, Bu, udah cukup, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Dan mahasiswa lainnya juga masih punya kesempatan untuk bertanya ini kepada Pak Dhani ya, mumpung hadir di ruang virtual kita. Yang dari Mula Warman mungkin di Samarinda, ada yang baru join ya tadi, si Previn. Previn, apa kabar? Baru join, Bu. Alhamdulillah baik. Iya, ada yang mau ditanyakan nggak ke Pak Dhani? Saya rasa cukup jelas, Bu, mengenai ini sangat menarik ya. Ternyata bisa di satu kawasan itu banyak rumah ibadah, ada beberapa rumah ibadah seperti itu. Iya. Soalnya saya sendiri dari Samarinda, secara pribadi saya belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu. Mayoritas Muslim di sana. Oke, iya, baik bisa diceritakan ya dengan teman-teman ya, dengan keluarga tentang ya apa yang Kevin dapatkan hari ini bahwa itu ada juga ternyata ya di Surabaya gitu dan juga pastinya di daerah-daerah lain juga inspiratif seperti halnya yang di Surabaya. Oke, baik terima kasih untuk tanggapannya Previn ya. Ini posisinya masih di Samarinda? Kebetulan ini saya ada keperluan keluarga, jadi posisi saya lagi ada di rumah keluarga saya di Depok. Oh iya, baik di Depok ya. Ya, oke lah. Baik salam untuk keluarga Previn ya. Kemudian, Desi? iya Pak Dhani di Mohon izin Bu Desi. Iya. Mau saya ini sudah dibuatkan video tur agama oleh rekan-rekan Katolik. Apakah mau boleh kita lihat sama-sama? Oh, mau banget. Ya, mau. Ya, maunya pakai banget ini. Iya. Makanya saya tawarkan bahwa ini videonya sudah ada dan rekan-rekan Katolik membuatkannya bersama dengan saya. Modelnya itu kayak ya kita jalan-jalan keluar masuk rumah ibadah. Jadi yang belum masuk boleh dilihat. Iya. Semacam ya room tour ya seperti itu. Ya, senang sekali Pak Dhani kalau kali ini kami bisa melihat dan kalau teman-teman yang ada juga beberapa kan yang tidak bisa join karena masalah jaringan itu juga misalnya bisa dapat tautannya nanti kami bisa unggah di LMS supaya bisa diikuti lagi gitu ya sambil mengagumi lagi wow seperti ini gitu. Ya berarti ini ya hari ini kami bisa melihat itu ya di kesempatan ini ya Pak Dhani. Boleh, bisa saya dijadikan co-host? Nanti saya share. Benar. Sebentar mohon waktu. Pak Dhani ya co-host ya. Baik, silakan Pak Dhani. Nah, jadi tenang, ini bakal seru kok. Tenang aja. Saya lihatnya bola-balik seru kok. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat, Bu Desi? Oke, ya, kita akan saksikan ya.
beberapa komplek ini masjid ini yang pertama kali berdiri? Ya, masjid ini dalam kompleks rumah ibadah ini ada membangun menjadi satu wadah umat Islam di perumahan Royal Residence. Ya, kalau mereka Jumatan tetap mereka bisa melakukan seperti biasa dengan pola cara seperti biasanya. Dan kami pun memberikan keleluasaan dalam area parkir. Dan itu memang pola kerjasama di antara rumah ibadah, yaitu saling berbagi lahan parkir. Ya. Iya. Ya, kalau yang ini? Ya, ini wihara namanya Wihara Budayana Royal. Wihara Budayana. Mari kita. Ya. Ini tempat ibadah umat Buddha. Ya. Berarti kalau umat Buddha salamnya begini. Ya. Namo Buddhaya. Ya. Ya. Memang ada patung Buddha. Dan memang hanya satu ruangan. Hanya beralaskan keramik saja, dan memang umat hanya beribadah dengan bersujud semeji. Saya titip ada nih, tidak sih ya. Mungkin lebih dekat dulu, Pak. Kapel ini ikut di Paroki Santo Yusuf. Betul, kapel ini adalah kapel Santo Justinus yang ada di area Paroki Santo Yusuf. Kita bisa lihat di sini ada ornamen dari Santo Justinus, dan di dalam memang bahkan ada statu tentang 12 salib. Oh, jalan salib. Jalan salib. Ya. Lanjut aja kita ke Gundio. Kalau orang Konghucu kita perlu belajar bagaimana salam mereka, yaitu tangan kiri, tangan kanan, jempolnya dirapatin. Weite tongtien. Itu adik-adik ya, dengerin ya. Apa ini? Weite tongtien. Iya. Apa artinya? Ya salam damai di hati bagi kamu gitu ya. Kalau di Katolik atau di Kristen Shalom. Ya. Miao, delapan. Salah satu lambang kecil dari Gundio ya. Gundio. Ya, sejak yang mengajarkan bagaimana hidup kebajikan, hidup baik itu seperti apa. Diajarkan oleh seorang nabi namanya Nabi Tokoh. mau tarik ininya enggak?
Konghucu itu memang penuh dengan ornamen warna merah, yang artinya sukacita. Ya. Kenapa kok ada tiga? Ya, yang di tengah itu kita tahu Nabi Konghucu. Nah, yang benar. Ini adalah kumpulan sebagian dewa-dewa laki-laki. Jadi ada itu Quang Sẽ Kyun, Quang Si Kyun. saya nggak hafal juga namanya. Dan di sana itu adalah sebagian kumpulan dari perempuan. Oh, betul. Satunya dari Kuan Im. Iya. Panci ini. Nah, apakah orang Konghucu menyembah patung? Tidak. Jadi mereka menghargai sosok para pendahulu, sosok tokoh-tokoh orang kudus, katakanlah begitu ya, yang mengajarkan kebaikan. Lalu orang Konghucu menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Sen, Tuhan. Nah, itu sesembahnya. Kami orang Konghucu menyembah namanya Tuhan. Tuhan namanya Sen. Nah, di sini adalah tempat altar persembahan mereka, yaitu mereka menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa yang di luar sana yang lebih berkuasa dari manusia. Jadi biasanya yang mungkin kalau sering kita lihat di sini yang kita pasang dupa Itu ada dupanya, Wah, gitu, ada terus bisa. ada di sini, Ya, gitu. Dan itu setiap sewaktu-waktu umat Konghucu bisa ke sini dan mereka bisa berdoa. berdoa. Dan ini di komplek ini adalah bangunan yang paling terakhir Ya. penyelesaiannya. Ini paling mudah berdirinya gitu ya. Ya. Jadi paling terakhir penyelesaian karena memang ada ornamen yang cukup unik yang rumah ibadah Konghucu itu perlukan langsung dari Tiongkok sana, Oh. dari daratan Tiongkok sana, yaitu ornamen naga. Nah, kita akan lihat di ujung atap situ Iya. ada naga. Nah, itu yang paling Ya. sulit itu. Dan juga naga-naga yang ada di Ada pilar-pilar. naga. Di rumah ibadah orang Hindu. Nah, ini namanya Pura Sakti Raden Wijaya. Pura Sakti Raden Wijaya. Nah, ini tempatnya Ya, bisa masuk ya. Nah, Pura Sakti Raden Wijaya adalah rumah ibadah Hindu, di mana kalau kita menyapa orang Hindu itu tangannya seperti kayak terkelukut gitu. Ya. Bukan begini ya, begini, Oh. gitu. Gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Pura campuran antara Bali dan Jawa. Jawa ya. Antara Bali dan Jawa. Dan menariknya adalah pura ini pernah juga dijadikan tempat salah satu upacara dari orang Hindu India. Jadi mereka India kan juga Hindu juga Iya. kan? Nah, mereka merayakannya juga di tempat ini dengan gaya pakaian orang Hindu dari India yang pasti, dan itu menarik sekali. Nah, di sini di dalamnya itu ada satu sesembahan yang di tengah itu, kalau di tengah sana itu ada namanya Raden Wijaya. Di sebelah kanan itu ada Dewa Ganesha. Dewa pendidikan ya. Pendidikan, Iya. yaitu gajah. Iya. Gajah yang tunanya dia potong sendiri untuk menulis. Iya. Ya. Nah, ini ruang ibadah kami. Ya. Nah, kalau ini gereja Kristen ya. Ini gereja Kristen Indonesia. Ini adalah ruang ibadah utama. Ruang ibadah utama yang biasa dipakai oleh orang-orang dewasa untuk beribadah, melakukan sakramen juga di tempat ini. Termasuk juga ibadah online langsung dari sini. Oh, iya. Jadi kalau ada beberapa perbedaan ya
dengan gereja Katolik. Mungkin kalau ada yang belum tahu, kalau di gereja Katolik itu kita pasti ada Bunda Maria dan Santo Yusuf, dan patron salibnya itu pasti ada korpusnya. Tapi kalau di gereja Kristen tanpa korpus ya. Tanpa korpus, betul. Tanpa korpus, dan juga ada Bunda Maria dan Santo Yusuf juga. Dan musik juga gitu ya, Betul. Kami memakai aransemen musik modern dan juga piano. Itu hanya beberapa perbedaan, tetapi sama pada Tuhan Yesus tentunya. Sama kepada Tuhan Yesus. Iya, sama pada Tuhan Yesus. Cuman beda cara tata ibadahnya. Iya, Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Hari ini kita ketemu. Ya, kira-kira itu Bu Desi. Cukup lama ya videonya, maafkan. Tidak apa sebenarnya, tapi bisa nanti kita lihat lagi. Itu tadi di YouTube ya Pak Denny? Saya coba carikan linknya di YouTube ya Bu ya, karena ini memang kiriman Google Form. Kalau Ibu mau nanti saya kirimkan linknya. Ya, baik. Apa namanya, nanti bisa dibagikan ke mahasiswa juga. Karena ini satu informasi yang melengkapi kita dari cerita. Tadi kan ada visualnya ya, meskipun sama Kak Nasa ini juga dibuatkan highlight-nya, tapi justru kita memang nggak banyak untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini bisa melengkapi informasi ini, dan tentunya bisa memperkaya kita ya, karena memang tidak bisa datang, tapi bisa menghibur dan mengobati apa namanya, kekecewaan karena tidak bisa langsung di sana, tapi tetap bisa mengikuti suasananya seperti apa, karena memang kebetulan mungkin bukan pada saat suasana ibadahnya ya Pak Denny ya, tapi itu sudah cukup untuk membuat kita seperti ini ya, rumah ibadah masing-masing ini. Jadi termasuk yang tadi ya Pak ya, yang apa naga yang ada di pilar-pilar itu juga buatan dalam negeri atau juga termasuk yang didatangkan dari Tiongkok ya di konten? Sepertinya itu satu paket didatangkan, Bu. Oh, gitu ya, luar biasa ya. Ini memang memasang patung itu kan tidak mudah ya. Dan itu yang bagi teman-teman kelenteng itu memerlukan ahli, dan akhirnya mereka mendapatkan ahli dari Tuban, dipanggil untuk ke Surabaya untuk pasangin itu aja. Oh iya, jadi untungnya kita punya ya seorang yang ahli untuk dari Tuban ya, jadi kita punya sendiri juga. Jadi nggak perlu mengimpor juga ya ahlinya dari Tiongkok. Oke, baik. Ya, ternyata memang hasilnya tidak mengingkari ya, sangat indah dan ikonik itu. Ya, betul. Jadi sesuatu yang bisa unik, menjadi bernilai seni tinggi ya dari sebuah budaya. Baik, mungkin karena kita juga ada di penghujung acara ya, dari sampai dengan pukul 11.30 maksimal. Ada yang daripada nanti, wah saya kok nggak dikasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Masih ada kesempatan untuk bertanya ini teman-teman mahasiswa, adakah barangkali? Atau kita foto dulu ya Pak Denny ya untuk dokumentasi. Boleh. Ya, baik. Sebentar. Ya, Kak Nasa juga boleh membantu untuk mendokumentasikan. Yang masih tertutup videonya, bolehkah dibuka? Ini apa namanya, Yeni, Mbak Yeni, Handoko, Rosa, kemudian ya kayaknya itu ya. Oke, baik. Nasa yang ini ya, yang bantu untuk dokumentasi ya? Ya, Bu Desi, untuk yang di spotlight itu. Oh iya, maaf. Bentar, Ibu mau remove dulu ya. Oke, bisa ya? Iya. Ya, itu juga. Baik, mungkin kita bisa memberikan reaction apa namanya, cinta. Ibu suka sekali ya ini ya, emoji ini ya, untuk membuktikan kita mencintai Indonesia, mencintai keberagaman, mencintai budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Semuanya memberikan cinta untuk Indonesia, jadi kita memiliki banyak cinta untuk negeri kita.
1, 2. Ya, lagi ya. Bentar, Ibu juga pakai HP ini ya, backup. 1, 2. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada closing statement gitu dari Pak Dhani buat mahasiswa sebelum diakhiri. Pastinya ya kita bertemu dan ada waktunya juga untuk berpisah, tapi ada kesempatan terakhir sebelum Pak Dhani memberikan closing statement-nya. Adakah yang memang mau bertanya daripada disimpan dalam hati? Iya, tidak ada ya, ya cukup ya. Ya, baik. Silakan Pak Dhani untuk mungkin ada pesan ya, menjadi perhatian dari kita semuanya yang ingin Bapak bagikan untuk kami. Silakan. Ya, dari kami FKRI selalu berpesan bahwa ketika kita hadir di dalam Indonesia yang beragam, maka dari itulah Tuhan menginginkan kita untuk menghargai keberagaman. Dan syukurilah, nikmatilah, gelorakanlah, dan tersenyumlah karena kita memang berbeda. Tapi kita bisa menjadikan itu sebagai anugerah bagi kita semua. Terima kasih. Ya, luar biasa. Pesan Pak Dhani ya untuk kita semuanya, untuk menjadikan keberagaman itu ada sebuah anugerah yang makin memperindah kehidupan kita dan membuat mungkin senyum kita semakin merekah ya, karena kita melihat banyak yang berbeda dan unik yang bisa dinikmati bersama dalam kehidupan kita. Dan pastinya hal yang baik ini harus kita bagikan sebanyak-banyaknya. Kita ceritakan terus-menerus pada orang-orang yang ada di sekitar kita supaya itu juga menginspirasi tidak hanya diri kita tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, mungkin kita ada di akhir acara. Kami sekali lagi dari Universitas Hang Tuah dan juga untuk kelas modul Nusantara mengucapkan terima kasih Pak Dhani untuk sharingnya siang hari ini. Apa yang kami dengarkan, yang kami lihat itu menginspirasi kita. Dan terima kasih di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu bersama dengan mahasiswa yang ada di Nusantara ini untuk belajar tentang keberagaman dan tentunya nantinya menjadi bagian dari mahasiswa yang berkontribusi untuk Indonesia ya dalam menjaga dan merawat kebinekaan. Jadi salam untuk keluarga Pak Dhani, selamat melayani dan juga tentunya kami ingin mendengarkan kabar baik yang ada di Sekolah Regency ya, dan itu tadi ya, semoga bisa segera diresmikan, bisa bertemu dengan banyak umat beragama yang ada di sana. Dan mungkin kami juga mohon maaf Pak Dhani untuk salah kata kami atau salah sikap kami ketika merencanakan, mengkoordinasikan mungkin di acara ini, mohon maaf. Dan sekali lagi, terima kasih Tuhan memberkati Pak Dhani dan keluarga untuk tetap sehat. Ya. Baik, terima kasih. Salam dari kami FKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, Weite Tong Tien, Om Swastiastu, Shalom, Rahayu Bagaswaras. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Dhani. Ya, sekali lagi. Baik. Senang bisa bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa. Ya. Baik. Ya, kalau misalnya Pak Dhani ini ada kegiatan tidak apa Pak Dhani nanti apa namanya mungkin banyak kesibukan ya yang ada di hari Sabtu ini. Boleh saya live dulu? Iya. Boleh, baik. Ya, Terima kasih Bu Desi. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ya, baik mahasiswa kita ini ya jangan lupa nanti untuk mengisi logbooknya karena kita sudah mulai mengisi logbook. Jadi itu juga nanti mulai sibuk mengisi ya karena laporannya itu di akhir bulan itu akan dimonitor oleh Dikti. Jadi isi absen juga di sana. Meskipun tadi ada yang sudah masuk, keluar masuk ya, nggak apa-apa diisi saja. Karena memang ada kendala yang ya seperti ini yang memang dihadapi untuk kuliah daring. Jadi
kita ketemu lagi untuk Sabtu depan ya, di acaranya. Untuk yang Sabtu depan ini kita nggak bisa pagi ya, karena Ibu terlibat di pengukuhan guru besar dan itu dilaksanakan juga blended gitu. Jadi mungkin Ibu akan menjadwalkan, biasanya acara tersebut selesai pada saat makan siang ya. Jadi mungkin paling cepat kita jam 1 ya untuk bertemu. Nanti Ibu juga koordinasikan dengan Romo juga, apakah bisa di tanggal itu, di jam itu. Tapi yang jelas Sabtu depan kita nggak bisa pagi, nggak apa ya? Ada ini nggak? Ada acara nggak? Nggak ada ya? Ya, oke baik. Jadi Sabtu depan kita ketemu di jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Jadi nanti mungkin setelah itu nanti kita ketemu Minggu ya, dan Sabtu berikutnya mungkin masih bisa pagi seperti ini ya, supaya kalian masih bisa berkegiatan di sore harinya. Baik, mungkin itu acara kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti modul Nusantara untuk pertemuan kita yang pertama, kebinekaan. Jadi pengalaman kita dimulai hari ini ya, sampai berikutnya, dan semoga teman-teman yang lain sudah bisa bergabung. Ya, tapi ini Ibu belum lihat chatnya ya. Oh iya, ucapan terima kasih kalian untuk Pak Dani. Baik, mungkin itu ya, ataukah ada yang mau disampaikan, mungkin usulan atau apa dari pertemuan kita, mumpung kita ketemu bisa koordinasi. Ada? Silakan. Ibu, maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, gantian dulu nggak siapa? Oh, mungkin Eva dulu ya? Eva. Iya, Eva. Iya, oke, Eva dulu terus baru Fatian ya. Silakan. Ini Bu, untuk absennya itu kan di Spada, tapi saya tadi lihat di Spada itu masih absen gitu Bu. Jadi kayak sudah terlewat di tanggal 4 September kalau tidak salah kemarin itu Bu. Jadi seperti sudah absen gitu Bu. Oh gitu. Tapi seperti sudah diabsenin atau nggak bisa absen? Atau nggak bisa absen Bu. Jadi kayak alfa gitu Bu, kayak alfa. Oh gitu. Jadi oleh sistem ya, ditutup oleh sistem mungkin ya. Itu sih tidak. Iya Bu, mungkin. Oh ya, coba nanti Ibu koordinasikan ya, karena kegiatan kita tidak dimulai di 4 September sebenarnya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang belum bisa, Ibu siapkan absen. Yang lain kan kita sudah punya screenshot ya. Jadi nanti bisa dilengkapi kalau memang harus di backup dengan Google Form gitu, ya nggak apa-apa. Nanti kita coba. Nanti Ibu akan koordinasikan dengan PIC. Karena Ibu juga belum cek juga ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Eva. Ya, mungkin Fatia ada lagi? Iya Bu, tadi kan Ibu bilang ada laporannya itu ya Bu. Itu ada formatnya atau gimana kami mau aksesnya Bu? Terus Iya. Bu, yang pas pertemuan modul Nusantara bulan Desember itu Bu, tadi kan ada hari Senin, Selasa sampai Jumat ya Bu. Itu apakah memang perkuliahan sudah selesai makanya dibuat hari kerja ya Bu? Soalnya kan ada beberapa mata kuliah lain. Mungkin demikian Bu, terima kasih. Ya, baik. Yang pertama ada formatnya ya, setahu Ibu ya, di panduan modul Nusantara. Jadi coba kalian buka panduan modul Nusantara di bagian belakang, itu ada 3 bentuk template laporan, dosen, mentor, dan mahasiswa. Jadi nanti apa yang diisi itu kalian ini coba cari. Ada yang sudah baca buku panduan modul Nusantara. Kalau nanti belum ada, nanti dikirimkan linknya juga. Jadi kalau misalnya itu bentuknya PDF, bisa kalian bikin ulang di Word atau kalian convert gitu ke Word-nya panduannya. Jadi mana yang lebih mudah? Mau membuat sendiri di Word dengan melihat panduan PDF-nya itu. Jadi panduan modul Nusantara, ya, itu ada di bagian belakang sendiri ya, template-nya. Dan kedua, kalian boleh cross-check. Itu misalnya kalau informasi ini boleh
triangulasi gitu ya, misalnya dengan PIIC atau di grup modul Nusantara yang kalian ikuti untuk mahasiswa. Nah, itu kan mereka sudah mulai laporan duluan karena sudah memulai ada yang di akhir Agustus, ada yang di awal September ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan Fatia yang terakhir, itu memang ada maksud ya ketika Ibu menjadwalkan untuk Desember untuk siap ada luring. Yang pertama adalah memang kondisi yang disiapkan itu sangat ribet sekali. Tidak semudah tinggal datang ke Surabaya terus ikut kegiatan ya, dan ternyata yang tadi Ibu sudah jelaskan SNK-nya dan banyak sekali yang harus disiapkan. Sementara juga untuk pengajuan dana yang ke Dalmawa kan juga masih belum turun juga. Nah, kan menunggu dana, kemudian juga kesiapan dan kondisi level dari PPKM yang ada di Surabaya, kemudian juga yang ada di masing-masing daerah lain di Indonesia tempat tinggal kalian, itu kan juga harus dipertimbangkan. Apakah nggak boleh PPKM mengizinkan untuk bisa terbang ke daerah lain gitu kan, ke wilayah lain, itu kan juga pertimbangan tertentu ya. Dan harapannya kenapa Desember kondisinya sudah kondusif. Dan memang ada kecemasan sebenarnya. Jadi kalau sekarang ini sedang disiapkan PTM untuk sekolah-sekolah, semoga tidak jadi klaster kemudian kembali lagi ke PPKM level 1 karena ada gelombang ketiga. Wah, luar biasa ya kalau setelah mudik gelombang kedua terjadi benar-benar ada gelombang kedua setelah fenomena mudik itu. Kemudian sekarang PTM mulai dibuka, banyak yang ceroboh gitu, tidak disiplin, kemudian kita kena gelombang 3 balik lagi dan kita berdaring full. Nah, itu kan tidak kita inginkan. Jadi Desember itu adalah pilihan untuk melihat situasi dan kondisi. Tapi memang betul bahwa di kalender akademik UHT tanggal 6 itu atau di awal Desember itu memang minggu terakhir perkuliahan. Jadi sebelum ke UAS ya, coba sebentar Ibu cek ya. Nah, itu memang akan dikoordinasikan kembali. Jadi misalnya hari itu kalian kan kuliah, maka kita akan coba mungkin pada saat itu asinkronus, gitu ya. Jadi materinya bisa diberikan secara asinkronus supaya kalian bisa berkegiatan. Tapi kalau misalnya kuliahnya itu bisa terjadwal atau bisa berdampingan dengan modul Nusantara yang tadi jam-jamnya, itu kan kita ini kan masih terus perubahan itu kan detik gitu. Jadi sudah sepakat ini, besoknya nggak bisa lagi, dan yang dikoordinasikan itu banyak orang, banyak dosen juga. Dan masing-masing dosen itu ingin juga ketemu dengan kalian gitu di kelas gitu. Dan juga mahasiswa lainnya itu udah kebelet gitu, ingin ayo kuliah di kelas dengan teman-teman, itu udah sampai dubun-ubun gitu ya, saking pinginnya. Jadi istilahnya itu mereka juga ingin punya pengalaman sekali aja ketemu di kelas gitu. Nah, ini kan juga harus kita pertimbangkan, kita nanti akan kita padukan apakah bisa 2 minggu, bisa 1 minggu, tetapi dengan itu tadi metode nanti. Nah, ini perlu koordinasi yang cukup intensif gitu kan, antara kalian juga dengan yang ada di sini. Dan ini Ibu juga sementara ini memang masih diketahui oleh PIC gitu, kegiatan ini, dan diketahui oleh WR1 dan belum dikoordinasikan dengan dosen-dosen lain yang di mana kalian itu ada di dalam mata kuliah itu gitu. Jadi nanti ya tapi ini masukan Fatia bisa menjadi perhatian kita karena memang itu juga bagian dari yang dikoordinasikan. Oke, baik. Terima kasih Fatia. Pastinya ini juga jadi pemikiran di UHT ya, karena kita sebenarnya antara senang itu bisa bayangin ribetnya gitu kan. Ribetnya kali, semoga energi Ibu bisa superwoman ya. Mendampingi kalian selama seminggu dan seterusnya itu. Oke, baik. Tapi tetap semangat kita menyenangkan ya untuk pengalaman ini. Ya, baik, itu akan jadi catatan. Ya, oke ya, tadi kalender akademik ya. Ada lagi yang lain selain Fatia mau bertanya? Ada? Nggak ada ya, belum ya?
Ya, intinya Ibu berpesan semua bisa dikoordinasikan ya, dan harapannya bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Kalaupun ada reschedule, pasti Ibu akan sampaikan kepada kalian. Dan untuk awal November itu memang ada minggu yang tanggal 6 khususnya ya, yang Ibu tidak bisa mendampingi, tapi memang Ibu liburkan karena Ibu mengikuti pelatihan daring juga sebenarnya di Lemhanas, dan nggak masuk gitu ya, nanti nggak lulus gitu. Jadi itu juga sama, penguatan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu Ibu nggak ada satu minggu yang kalian nggak berkegiatan, yaitu tanggal 6 dan 7 November awal. Itu di UHT minggu mau UTS kalau dia salah. Nah, itu ya. Oke, baik. Jadi kalian gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas UTS mungkin ya, di minggu evaluasi yang ke-8 itu. Baik, ada lagi kan yang bertanya? Tanya? Ya, ada ya. Baik, nanti Ibu akan informasikan. Atau Kak Nasa, ada yang mau disampaikan? Mau nyanyi juga nggak apa-apa. Ya, kanal Nas juga bikin ini loh, di channel YouTube-nya banyak lagu-lagu, cover lagu ya. Ya, nanti kita punya kesempatan untuk nyanyi bersama karaokean. Ya, ada yang mau disampaikan, Nasa? Mungkin belum ada sih Bu, cuman itu aja. Oke, baik, apa ya? Jadi kayaknya udah mulai lapar ya. Lagi Bu juga, aduh, udah seperti kursi nih ya, pantat ini. Oke, baik. Ibu akhiri ya. Terima kasih. Kita akan salam ragam Nusantara. Kalau tadi kayaknya sudah coba nggak hafal dulu. Dan kita coba mengakhirinya dengan salam ragam Nusantara ya, gitu tadi ya. Oke, baik. Salam ragam Nusantara. Salam ragam Nusantara. Belum kompak, tapi nggak apa-apa. Ya, baik, terima kasih. Salam buat keluarga kalian di rumah, jaga kesehatan ya, karena kita nanti akan ketemu, jadi harus sehat. Baik, Ibu akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.